Gue sampai gagal paham kenapa untuk menceritakan sebuah konteks beragama itu harus dibuat sedramatisir ini. You wanna know just well. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengklik video ini lalu memutuskan untuk menonton video ini. Tapi ada satu permintaan khusus dari aku pribadi, ingin berpesan kepada kamu yang sudah menonton video ini sekarang ini, jangan berprasangka buruk kalau apa yang akan gue sampaikan ini itu mengarah kepada mencari popularitas di tengah pro dan kontranya film ini. Tujuan gue membuat video ini atau review ini adalah karena gue sebagai putra NTT yang sedang mencoba membangun NTT dari titik yang paling kecil. Review ini adalah full review yang gue buat berdasarkan hati nurani gue pribadi, berdasarkan pemikiran gue sendiri setelah nonton video itu, setelah nonton film itu. Mari kita mulai. Film ini gue putuskan untuk tonton karena akhirnya gue terprovokasi oleh trailer yang membuat gue akhirnya nonton film ini. Entah dari sisi pro dan dari sisi kontra terhadap film yang akan ditayangkan itu, tapi tujuannya adalah untuk menarik penonton-penonton seperti gue dan kawan-kawan yang lain untuk datang dan menonton dan menyaksikan film tersebut. Ucapan terima kasih gue karena sudah mempergunakan orang-orang dari timur Indonesia untuk mengisi film tersebut sebagai pemerannya. Entah bapak dusun, semua warga yang ada di dalam dusun tersebut, anak-anak sekolahnya, semuanya menggunakan anak-anak dari Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak untuk pembuat film yang telah melibatkan orang lokal dalam pembuatan film ini. Ngomong soal bahasa ini, gue pribadi sampai dengan detik ini masih mengalami kesulitan dalam berbahasa. Apalagi semenjak gue menginjakan kaki di NTT ini. Waktu itu lulus kelas 6 SD, gue melanjutkan sekolah gue di Seminari Mataloko. Itu lokasinya di Bejawa. Itu ada di Pulau Flores. Di situ gue menemukan ragam bahasa yang akhirnya mempengaruhi juga gaya pembicaraan gue. Yang paling unik adalah NTT ini memiliki ragam bahasa yang menurut gue pribadi sangat menarik. Gue pribadi jadi banyak belajar bahasa di NTT. Meskipun menurut gue pribadi itu masih terbilang sulit untuk dilafalkan. Saat gue ke ND, bahasa yang digunakan tuh adalah jao. Itu kata ganti saya. Saat ke Manggarai, itu ada sebutan yang halus yaitu adalah kraeng. Saat di Momere, orang sebutnya dengan moat. Dan saat di Kupang, saat ini yang gue berpijak sekarang ini adalah Kupang, itu lebih akrab dengan sebutan beta. Besong itu untuk sebutan kamu, kalian, dan ketong untuk sebutan kita semua. Menurut Diki Senda ini adalah hal yang urgent karena masing-masing daerah itu memiliki cara berbicara, memiliki bahasa yang berbeda-beda. Apakah di daerah tempat syuting, lokasi syuting, masyarakatnya fasih menggunakan bahasa beta, ketong, dan besong? Apakah bahasa beta, ketong, dan besong ini juga dipergunakan di sana dalam bahasa keseharian-harian mereka? Karena setahu pribadi gue, kata beta, ketong, dan besong itu sangat akrab di Kupang. Apakah tim riset itu mengatakan bahwa semua daratan timur itu menggunakan kata beta, ketong, dan besong? Ini yang sebenarnya harus diluruskan kalau dari segi bahasa. Dan menurut saya, bukan merendahkan seorang Arie Kriting, gue sangat respect dengan dia sebagai seorang komika dengan menggunakan dialek itu yang agak sedikit bercampur dengan rasa-rasa Ambonnya, agak sedikit Oke, singkat kata nice try bro. Dan juga terima kasih juga dan salut juga untuk Laudia Cynthia Bella yang berhasil, boleh dikatakan berhasil lah ya, mencoba untuk berbahasa menggunakan beta, ketong, dan besong juga. Meskipun terdengar ada sedikit aneh, tapi nice try. Apakah betul realita kehidupan di NTT ini adalah seperti demikian yang disampaikan? Apakah film ini merupakan film true story dari sebuah kisah nyata seorang guru, ataukah film ini hasil imajinasi? Kalau ini melambangkan sebuah intoleransi dengan tujuan akhirnya adalah mencapai kata toleransi antar umat beragama, itu yang aku pertanyakan sangat miris. Apakah seorang bapak dusun tidak mampu membedakan antara
wanita berjilbab beragama Islam dan seorang biarawati atau suster yang beragama Katolik. Selanjutnya adalah betapa hebatnya, betapa mirisnya melihat seluruh anak-anak mudah terprovokasi oleh seorang yang benar-benar jarang sekali masuk sekolah berbulan-bulan, dan dia memiliki ketegasan yang luar biasa, mampu mempengaruhi seisi kelasnya untuk marah-marah, untuk membenci seorang guru yang beragama Muslim. Yang agak ganjil selanjutnya adalah, coba perhatikan, Lourdes ini adalah anak yang jarang sekali masuk sekolah. Teman-temannya rajin ke sekolah, lalu dia mampu mempengaruhi seluruh isi kelas. Yang agak ganjil di sini adalah ada scene di mana seorang Fernandes, aku lupa namanya, seorang Fernandes itu dipukuli wajahnya oleh si Lourdes. Tetapi Lourdes juga takut dengan seisi kelasnya yang mencoba mengeroyok dia. Apakah ini adalah sebuah konflik yang diciptakan agar kesannya si guru bisa menghanyutkan hati Lourdes sehingga Lourdes mau menyerahkan sajadahnya ibu guru dan mau berjabat tangan dengan ibu guru sebelum ibu guru pulang? Ini adalah suatu hal yang agak didramatisir untuk menunjukkan sebuah toleransi. Apakah harus di NTT? Apakah benar ini adalah sebuah film tentang toleransi yang diwujudkan melalui tindakan intoleran yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang tidak mampu dihandle atau dihadapi oleh sang bapak dusun dan segenap orang tua dewasa yang ada di situ. Di NTT yang daerah yang tingkat toleransinya paling tinggi, ternyata ada sebuah daerah terkecil, ada sebuah daerah terpencil yang ternyata memiliki tingkat intoleran yang sangat tinggi. Apakah kita juga masih menganggap bahwa saudara-saudara kita yang beragama beda selain agamanya kita menaruh sifat negatif terhadap mereka? Apakah kita masih memendam benci terhadap mereka-mereka ini? Gue pribadi sangat tidak membenci Islam, teman-teman gue sangat banyak orang Islam, dan gue sama sekali tidak ada prasangka-prasangka buruk dengan mereka. Kalau gue pribadi sih seperti itu, karena gue tahu untuk mereka-mereka yang bertindak aneh, yang seperti yang kebanyakan orang anggap horor itu, yang anggap ini adalah zaman jahiliyah, zaman berperang, itu yang menurut gue fatal sebenarnya. 2 poin itu aja sebenarnya. Poin penting yang pertama adalah bagaimana tim riset dalam melakukan risetnya tentunya, dan bagaimana sifat toleransi yang diwujudkan dalam film ini melalui daerah itu. Tapi begini, poinnya adalah kalau seandainya Hip Today ini ada di Jawa, maka Hip Today ini sudah bisa menjadi band terkenal sekelas Senloko, bahkan sekaliber Linkin Park. Tapi dong, bertahan di Kupang, memajukan musik Kupang dengan idealisnya masing-masing personil band. Cucok.